Akuntansi Syariah, dosen pengampu Nurlaila Fitriana, MSc. Siti Zulaifah, NIM 195231244, dan Oktavia Evi Suryanti, NIM 195231240. Sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Definisi dari akuntansi syariah berasal dari kata akuntansi itu sendiri dan syariah. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sejarah akuntansi konvensional. Pertama, ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama, mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir, dan kode-kode Hammurabi tahun 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukannya adanya kepingan catatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Saat ini, kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli adalah seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia. Beliau lahir pada tahun 1445. Beliau merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita atau A Review of Arithmetic Geometry and Proportion. Pada buku tersebut terdapat penjelasan mengenai buku besar, telah termasuk mengenai aset, modal, hutang, pendapatan, dan beban, mengenai ayat jurnal penutup atau closing entries, dan menggunakan neraca saldo atau trial balance untuk mengetahui saldo buku besar atau ledger. Sebenarnya, Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system, mengingat sistem tersebut telah melakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi. Setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Bahkan pada tahun 1340, bendahara kota Masri telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Selanjutnya, sejarah akuntansi syariah. Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam mencatatkan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya, bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara, serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat Muslim sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut Kitabat al-Amwal. Di pihak lain, istilah akuntansi disebutkan dalam beberapa karya tulis umat Islam. Kemudian, pada tahun 1980-an, mulai ada perhatian kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas, misalnya dalam konteks sosial dan organisasi. Akuntansi secara tradisional telah dipahami sebagai prosedur rasional dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkret,
tangible, dan bebas dari nilai masyarakat di mana dipraktekkan. Tracker secara tegas menyatakan bahwa bentuk akuntansi sebetulnya tergantung pada teknologi dan moral masyarakat. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah. Pada zaman awal perkembangan Islam, setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah ma'aliyah, keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan, Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini, dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazatul amwal atau pengawas keuangan. Dalam perkembangan Islam selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan usr atau pajak pertanian dari muslim, dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim, dan kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim, maka Rasul mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pimpinan negara, dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara, walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana. Tetapi, Nabi telah menunjukkan petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Lalu pada zaman khilafah, Abu Bakar, pengelola Baitul Mal, masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 636 Masehi. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab terdapat 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan beberapa orang yang mengelola dan mencatat, dan Persia untuk mengawasi pembukaan Baitul Mal. Baitul Mal juga sudah tidak terpusat lagi di Madinah, tetapi juga di daerah-daerah taklukan Islam. Pada diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, terdapat 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Runtuhnya Khalifah Islamiyah serta tidak adanya perhatian dari pemimpin-pemimpin Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam, serta dengan diujahnya kebanyakan negara Islam oleh negara-negara Eropa, telah menimbulkan perubahan yang sangat mendasar di semua segi kehidupan umat Islam, termasuk di bidang muamalah keuangan. Pada fase ini, perkembangan akuntansi didominasi oleh pemikiran-pikiran Barat. Para Muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh pemikiran Barat. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan akuntansi pada fase ini, mungkin dapat membaca buku-buku teori akuntansi. Selanjutnya, awal masuknya akuntansi syariah di Indonesia. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1960-an, sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1494. Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat,
ini ditandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi, dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam. Mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan, semua berlabel syariah. Namun dokumen tertulis yang menyeratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikan banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan, menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim ditemukan di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah akuntansi bukanlah suatu profesi baru. Dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada zaman sebelum Masehi. Luca Pacioli dengan bukunya tahun 1494 Masehi yang berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportionalita atau A Review of Arithmetic Geometry and Proportion pada tahun 1494 Masehi yang menerangkan mengenai double entry bookkeeping sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern. Lahirnya sebuah paradigma dapat dipahami sebagai bagian dari siklus hukum Tuhan atau sunnatullah. Akuntansi modern mulai dipertanyakan dan diragukan kesahihannya. Di masa yang akan datang, akuntansi modern tidak menutup kemungkinan akan diganti oleh akuntansi alternatif, yaitu akuntansi syariah, yang sudah tampak sebagai bayi yang baru lahir. Akuntansi syariah memiliki tujuan alternatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilin kehidupan manusia dalam ketundukan pada Tuhan. Untuk sampai pada tujuan ini, diberlakukan instrumen untuk membangun dan membentuk akuntansi syariah, yaitu dengan cara epistemologi dan metodologi syariah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.